Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Teman-teman yang sangat-sangat banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan atau sharing satu topik yang sangat luar biasa. Topik ini menjelaskan bahwa mengapa orang sukses itu sedikit dan orang gagal itu banyak. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Banyak yang mengatakan di luaran sana bahwa orang sukses itu biasanya karena sudah nasibnya atau sudah karena rezekinya di situ. Kemudian ada yang mengatakan bahwa wajar dia sukses karena mungkin dia anaknya orang kaya atau bapaknya adalah seorang pejabat. Kemudian ada yang dikatakan bahwa wajar dia sukses karena orangnya pintar. Nah teman-teman, coba kita pernyataan-pernyataan tadi coba kita telaah lebih dalam, lebih jauh. Saya juga selama ini banyak mendengarkan pernyataan-pernyataan yang sama seperti itu. Nah ternyata teman-teman, tidak semua juga orang sukses itu adalah orang pintar. Bahkan Deddy Corbuzier sendiri mengatakan bahwa banyak orang yang sekolahnya pintar, waktu di sekolah pintar juara, itu pada saat bekerja hanya menjadi seorang biasa-biasa saja. Kemudian tidak semua juga orang sukses itu harus anak pejabat atau orang kaya. Banyak orang yang dari anak petani, ada anak nelayan, itu bisa sukses. Dan tidak semua orang sukses itu dikatakan dari nasib. Nasib ini relatif teman-teman. Nah, bukan karena nasib itu, kalau kita katakan karena nasib berarti kita jauh dari ikhtiar. Nasib ini kan kita katakan seperti keberuntungan. Nah teman-teman, begini, sebelum saya masuk ke materi saya, ada dalam kitab suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 11, Allah berfirman, mengatakan di situ bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Jadi di sini mengapa Allah mengatakan seperti itu? Allah sudah memberikan yang namanya sumber daya di bumi ini lengkap sudah. Kita sudah diberikan mata, pikiran, tangan, kaki. Itulah yang kita gunakan untuk berikhtiar mencapai impian kita, kesuksesan kita. Makanya ada satu peribahasa yang sangat terkenal, jika kamu terlahir miskin itu bukan kesalahanmu, tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin itu adalah kesalahanmu. Jadi kembali lagi teman-teman, takdir memang ada yang mutlak. Takdir kita lahir dengan ibu kita si A, bapak kita si B, bapak kita petani, bapak kita pejabat, bapak kita orang kaya, bapak kita biasa-biasa saja. Itu bukan, kita tidak bisa request waktu sebelum lahir, karena itu sudah ditetapkan jauh sebelum kita lahir di bumi ini. Jadi kita menerima takdir itu. Nah ini yang sangat menarik teman-teman. Kenapa banyak orang sukses dan banyak orang gagal? Dalam buku yang terkenal, yaitu buku Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki adalah seorang orang Jepang berkebangsaan Amerika yang menulis buku yang sangat terkenal. Itu namanya Cash Flow Quadrant. Jadi menurut beliau membagi 4 kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Beliau mengatakan bahwa orang di dunia ini, di bumi ini ada 7 miliar orang. Untuk mencari yang namanya income atau penghasilan itu dibagi menjadi kuadran kiri dan kuadran kanan. Di kuadran kiri ini terdiri dari employee dan self-employee, yaitu karyawan dan orang yang bekerja untuk diri sendiri dan orang bekerja untuk orang lain. Employee karyawan, self-employee orang bekerja untuk diri sendiri. Nah di kuadran kanan ini beliau mengatakan kuadrannya orang kaya, yaitu orang yang masuk di business owners atau pemilik usaha dan investor.
Nah, kita akan bahas ini teman-teman. Mungkin ini salah satu materi yang kurang enak dibahas karena memang dari dulu orang kalau bicara materi agak-agak malas belajar. Tapi saya teman-teman sangat senang dengan materi ini. Coba teman-teman buka pikiran teman-teman. Seperti gelas, kalau teman-teman tutup balik gelasnya itu tidak akan masuk. Jadi coba dibuka, kosongin gelasnya untuk menerima materi ini. Nah, kalau teman-teman belum baca bukunya, saya sarankan baca. Karena bukunya luar biasa, sangat menginspirasi teman-teman. Saya udah baca dan beberapa buku yang lain juga saya udah baca karya beliau. Dan itu adalah buku terlaris di dunia teman-teman. Kategori miskin itu teman-teman bukan karena miskin karena tidak ada uang. Miskin yang pertama itu yang memang kekurangan income. Menurut beberapa penelitian terbaru bahwa untuk hidup layak di Indonesia, setiap keluarga itu harus punya income minimal 20 juta per bulan teman-teman. Nah, kalau dalam employee karyawan dalam satu perusahaan, kita tahu sendiri yang mendapatkan income 20 juta itu kira-kira berapa orang. Dalam satu perusahaan itu bisa dihitung jari teman-teman. Orang-orang yang punya jabatan tertentu saja yang punya income 20 juta. Nah, untuk dikatakan orang kaya, itu harus minimal punya income 100 juta per bulan. Nah, dalam satu perusahaan bisa dihitung jari juga berapa yang punya income 100 juta. Dan pasti mungkin levelnya sudah direkturnya, CEO-nya teman-teman. Nah, dan itu sangat sedikit. Kuadran employee ini adalah satu tempat di bumi ini yang paling banyak orang masuk ke kuadran employee ini. Dan ini menurut Robert T. Kiyosaki. Dan itu sudah terbukti, sudah benar bahwa itu memang benar di dunia ini lebih banyak employee, karyawan. Nah, kemudian ada yang kedua adalah self-employed, orang bekerja untuk dirinya sendiri, seperti dokter, pengacara, dan artis. Mengapa dikatakan miskin padahal mereka punya banyak uang? Nah, di sini dikatakan mereka miskin waktu teman-teman. Jadi mereka menukar waktu, tenaga mereka, dan skill mereka itu demi uang. Karena mereka adalah extra active income. Tidak bisa mereka tinggalkan pekerjaannya. Kalau mereka tinggalkan, maka income mereka tidak akan masuk. Artinya apa? Mereka tidak bisa libur lama-lama. Bisa libur tapi income tidak masuk. Sementara gaya hidupnya tinggi. Mereka tidak bisa gaya hidup tinggi, pengeluaran banyak, mereka harus terus bekerja, Jadi mereka itu waktunya sangat kurang. Nah, makanya banyak teman-teman, seorang artis saat ini, artis-artis sudah membuka usaha sendiri. Nah, menurut beliau untuk menjadi sukses kita harus masuk ke kuadran kanan, yaitu yang pertama business owners. Nah, business owners ini teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bisnis konvensional dan bisnis yang punya sistem. Nah, teman-teman, bisnis konvensional ini adalah seperti kita membangun yang namanya perahu sendiri, membangun rumah sendiri. Jadi kita harus tahu berapa biayanya, anggarannya, kita harus tahu berapa pemakaian semennya, pemakaian kayu, batunya berapa, kita harus tahu semua. Nah, kalau kita membuka satu bisnis sendiri, kita harus siap-siap yang pertama apa? Modal. Pasti kita butuh yang namanya modal, atau ya kan? Kedua apa? Kita harus punya yang namanya karyawan teman-teman. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya skill, pengetahuan di bidang itu. Nah, yang keempat pasti ada persaingan yang usaha teman-teman. Jadi bisnis konvensional, UMKM, perusahaan yang kita bangun sendiri itu bagus. Dan pemerintah hari ini sangat menganjurkan untuk membangun usaha sendiri UMKM dan sangat didukung teman-teman. Tapi menurut beberapa survei yang kita temukan, dari 1000 bisnis baru yang didirikan, itu dalam 5 tahun pertama, maka 900-nya itu akan gugur. 900 dari 1000 itu akan gugur, hanya bertahan 10% saja. Hanya bertahan 10%. Ya, 10%-nya itu kurang lebih 100 bisnis yang bisa bertahan dalam 5 tahun pertama. Kenapa seperti itu? Karena pertama, kembali lagi, masalah di modal. Kedua, masalah karyawan. Mereka bermasalah di situ. Nah,
kemudian dalam penelitian terbaru, setelah menuju ke 10 tahunnya, 10 tahun ini, dari 100 itu yang hanya bisa bertahan sampai 10 tahun itu hanya 10%-nya lagi. Berarti kurang lebih 10 bisnis yang bisa bertahan. Jadi dari 1000 ada 990 bisnis yang bisa gugur dalam 10 tahun. Hanya 10 saja yang bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk memenuhi syarat untuk bertahan 10 tahun. Yang pertama, modal yang besar, kemudian karyawan yang baik, karyawan yang sangat mendukung, kemudian pengalaman atau skill. Nah, yang terakhir ini persaingan usaha. Kebanyakan mereka tidak mampu bertahan karena persaingan yang sangat tinggi, mereka hilang. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini kan 10 tahun itu sangat lama teman-teman. Nah, sayang waktu itu. Jadi seandainya kita sekarang usia 30 tahun ingin mencoba-coba bisnis, ya syukur-syukur kalau kita bisa sukses. Tapi tadi dari 1000 hanya 10 yang bisa sukses. Nah, kita tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan waktu kita. Kembali lagi, time is money. Waktu adalah uang. Benar melakukan lebih cepat lebih baik. Namun kita harus memperhatikan 10 tahun ini bukan waktu yang lama, bukan waktu yang cepat. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, beliau mengatakan bahwa untuk sukses dan lebih aman, sukses untuk berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan adalah ikuti bisnis yang sudah punya sistem atau sudah punya namanya network, jaringan. Nah, jaringan sistem ini ada dua lagi dibagi, ada yang butuhkan modal, ada butuh modal, ada tidak butuh modal. Contoh franchise-nya seperti KFC, seperti McDonald, kan, Alfamidi, contoh. Itu untuk menjalankan bisnisnya minimal kita punya dana 8 sampai 10 miliar. Kita harus punya. Karena untuk menjalankan bisnis itu padat modal. Gitu, tapi sudah tersistem. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, beliau mengatakan bahwa ikuti bisnis yang punya sistem, sudah terbukti, sudah ratusan tahun, memiliki sistem yang sangat luar biasa, dan tidak butuh modal untuk join, yaitu kita bermitra. Jadi cari bisnis yang bisa membawa teman-teman ke business owners, pemilik bisnis yang sudah punya sistem, dan tidak perlu keluarkan modal lagi. Nah, itu banyak teman-teman lihat. Nah, kemudian yang terakhir, investor. Investor adalah orang yang sudah sukses di business owners dan dia memutar kembali dananya. Apakah dia membeli emas, apakah dia membeli reksadana atau saham, dia kelola uang income-nya tadi ke kuadran investor. Jadi teman-teman, kuadran kiri dan kuadran kanan ini adalah salah satu fenomena atau salah satu hal yang sudah terjadi saat ini. Intinya, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berubah hidup kita, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita harus pintar untuk memilih teman kita. Karena kalau kita mau menjadi singa, kita nggak bisa berteman dengan domba. Kita harus mencari teman yang bersifat singa, pemberani, dan orang-orang yang punya yang namanya visi yang besar. Nah, teman-teman harus punya teman-teman seperti itu. Bergaulah dengan orang-orang yang sudah punya visi yang besar, yang sudah terkenal. Nah, jadikan mereka itu sebagai teman, bahkan kalau bisa menjadi mentor atau coach. Gitu, teman-teman harus punya teman-teman minimal 5 orang. Nah, kemudian pilih seorang coach atau mentor yang bisa mengarahkan teman-teman untuk menjadi pebisnis. Kemudian teman-teman harus membaca buku-buku tentang bisnis. Kalau teman-teman berteman dengan seorang penjual ikan, pasti mau tidak mau kita baunya akan kena juga ke kita. Tapi kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita juga bisa harum. Jadi teman ini bukan, kita harus bedakan mana teman yang bisa membuat kita bertumbuh, mana teman yang hanya sekedar untuk menjalani happy-happy saja. Kita harus bedakan. Terus teman-teman, untuk menjadi orang sukses juga ada hal-hal yang harus kita lakukan mulai dari hari ini. Yang pertama, kita mau yang namanya belajar. Ada pepatah, ada peribahasa, ada
apa namanya, ya peribahasa adalah orang Jepang mengatakan bahwa di Jepang itu sangat terkenal dengan yang namanya kaizen. Jepang adalah salah satu negara yang sangat maju, yang mereka itu memegang teguh yang namanya kaizen. Kaizen ini adalah itu perbaikan yang berkelanjutan. Makanya Jepang itu memiliki industri manufaktur yang sangat maju karena mereka selalu melakukan yang namanya perbaikan. Nah, hari ini kita melihat diri kita. Jika teman-teman bisa menilai pekerjaan teman-teman hari ini, itu bukan pekerjaan yang tidak bagus, itu bagus teman-teman. Karena menilai pekerjaan ini orang punya persepsi berbeda-beda. Nah, ada orang mengatakan secara sosial, mungkin membantu orang, dia tidak menganggap uang itu sebagai hal yang paling utama. Nah, ada orang menganggap bahwa uang itu sangat penting, karena dengan ada uang semua bisa dilakukan. Tapi teman-teman, kembali lagi, kita punya yang semua, saya yakin orang punya impian itu minimal 5. Yang paling mendasar yang pertama, kita pengen punya yang namanya rumah impian. Kita pengen punya rumah impian, kita punya ya gimana, 2x1, 2 lantai, 1 kolam renang. Kemudian kita pasti pengen juga punya kendaraan yang layak. Kalau kita keluar bersama anak istri, kalau hujan kita tidak kehujanan, kalau panas kita tidak kepanasan. Kemudian kita pengen juga untuk membahagiakan orang-orang tercinta, orang tua kita, istri kita. Kemudian kita juga pengen punya yang namanya menjalankan ibadah. Kita pengen menjalankan ibadah umroh, haji. Nah, dan yang paling utama, minimal juga kita setiap tahun ada weekend ke luar negeri jalan-jalan. Nah, saya pernah menghitung teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan tadi 5 tadi yang paling dasar itu, minimal kita punya income 1M dalam 1 tahun. Artinya apa? Kita harus punya income 100 juta per bulan, kurang lebih 100 juta. Jadi kalau kita masih menjalankan bisnis hari ini, bisnis apa yang teman-teman jalankan hari ini? Pertanyaannya, tidak usah kita berbicara 100 juta income-nya. Kita berbicara 20 juta. Apakah bisa? Kalau orang punya income, anggaplah setiap bulan dia tabung untuk mendapatkan 1 miliar, berapa lama? Kalau 2 juta per bulan kita sisihkan, kita butuh waktu 42 tahun untuk mengumpulkan uang 1M. Itu kan sudah terlalu lama, keburu kita sudah tua, baru terkumpul uang 1M. Coba teman-teman cari satu bisnis tanpa modal yang bisa mempercepat untuk mewujudkan impian teman-teman tadi. Nah teman-teman, begini, saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi semua bisnis, pekerjaan apapun selama itu menghasilkan uang. Tapi kenapa kembali lagi ke materi kita? Kenapa orang kaya lebih banyak dibanding orang miskin? Baru-baru ini saya juga baru mengetahui bahwa ada beberapa penelitian mengatakan bahwa 10% penduduk dunia itu menguasai 90% uang yang ada di bumi ini. Dan 90% manusia yang ada di bumi ini hanya menguasai atau menggunakan sisa yang digunakan uang yang dimiliki oleh orang 10% tadi. 10%-nya digunakan oleh 90% orang dunia. Nah 10% orang terkaya itu 4%-nya adalah orang super kaya. Nah mengapa mereka bisa sekaya itu teman-teman? Ya kembali lagi, mereka pasti mustahil mereka berada di kuadran kiri. Mustahil, pasti mereka berada di kuadran kanan, business owners atau menjadi investor. Jadi teman-teman, inilah sharing saya pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, ada salah ucapan, ada yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf, karena saya juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Di sini saya hanya sharing. Jika ada pertanyaan, jika ada saran, ada kritik, mohon diberikan disampaikan kepada saya, bisa lewat Facebook atau YouTube atau email atau nomor WhatsApp saya. Yang jelas saya berharap semoga kita menjadi lebih baik lagi tahun ini. Tahun ini memang tahun yang tidak mudah, tapi
Di sini adalah tahun diuji. Kita diuji untuk menjadi lebih baik lagi. Kita apabila kita selamat dalam ujian ini, kita akan menjadi manusia yang lebih dewasa lagi. Oke, sekian dari saya. Salam saya Wijrah dari Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terus maju.